Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Nuraini Widyastuti SPD MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan. Yang kami hormati dan kami sayangi serta kami banggakan teman-teman 3 PAI A7. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan kuliah kita sampai akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang kawasan pengelolaan. Nah, di dalam teknologi pendidikan ada 2 unsur, yaitu suatu bidang yang berkepentingan dengan kegiatan belajar manusia, dan yang kedua kegiatan tersebut dilaksanakan secara sistematis yang mencakup identifikasi pengembangan, pengorganisasian, dan penggunaan segala macam sumber belajar. Sedangkan apa sih kawasan pengelolaan itu? Kawasan pengelolaan adalah pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan penilaian. Nah, kawasan pengelolaan sendiri memiliki ruang lingkup. Ada 4 ruang lingkup dalam kawasan pengelolaan. Yang pertama yaitu pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan sistem pencapaian, dan pengelolaan informasi. Yang pertama yaitu pengelolaan proyek. Di dalam pengelolaan proyek terdapat 3 kegiatan. Yang pertama, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, dan pengendalian proyek. Perencanaan proyek adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk merencanakan atau menyeting proyek sebelum rangkaian pekerjaan dimulai. Perencanaan berkaitan dengan kebutuhan dan alokasi sumber daya yang diperlukan di dalam proyek. Waktu, biaya, kualitas, komunikasi, tenaga, dan penanganan resiko merupakan unsur atau sesuatu yang sangat memengaruhi dalam keberhasilan proyek tersebut. Yang kedua, yaitu pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek merupakan implementasi dari perencanaan proyek dengan cara melakukan koordinasi tim proyek dan sumber daya yang lain untuk mengerjakan proyek guna menghasilkan produk dan menyerahkan hasil proyek atau hasil dari masing-masing fase proyek. Termasuk di dalam pelaksanaan proyek adalah mengembangkan tim proyek, mendistribusikan informasi, pengadaan, dan seleksi kebutuhan proyek, menjamin tercapainya kualitas dan penyerahan hasil dari pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengendalian proyek. Pengendalian proyek adalah proses pengawasan setiap aktivitas proyek untuk memantau agar setiap aktivitas tidak menyimpang dari yang telah direncanakan. Manajer proyek yang di sini dipegang oleh kepala sekolah dan staf mengawasi dan mengukur dengan cara membandingkan progres dengan rencana dan melakukan koreksi jika diperlukan. Nah, jika diperlukan perubahan, seseorang atau seorang guru harus mengidentifikasi, menganalisis, dan melakukan perubahan tersebut. Kemudian selanjutnya, pengelolaan sumber. Pengelolaan sumber ada beberapa kegiatan, yaitu meliputi perencanaan, pemantauan, pengendalian sistem pendukung, dan pelayanan sumber. Dalam pengelolaan sumber ini memiliki peran yang sangat penting, karena dalam pengelolaan ini tempat mengatur pengendalian seluruh akses. Pengertian sumber yang dikelola yaitu meliputi personil atau manusia, keuangan, bahan baku, waktu, fasilitas atau sarana dan prasarana, dan sumber pembelajaran yang tentunya ada di sekolah masing-masing. Efisiensi dalam pembiayaan dan justifikasi belajar yang efektif
merupakan dua karakter penting dari pengelolaan sumber. Mengelola sumber daya berkaitan erat dengan pengelolaan sistem penyampaian dan pengelolaan informasi. Sekolah dan organisasi media center juga membutuhkan tingkat pengelolaan. Nah, sumber daya ini terus-menerus akan diperbarui dan ditingkatkan sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh sekolah masing-masing. Selanjutnya, pengelolaan sistem penyampaian. Nah, di dalam pengelolaan sistem penyampaian ini ada 3 kegiatan. Yang pertama, perencanaan, pemantauan, dan cara penyampaian. Pengelolaan sistem penyampaian memberikan perhatian pada permasalahan produk, seperti persyaratan perangkat keras atau lunak, dan dukungan teknis terhadap pengguna maupun operator, serta permasalahan proses seperti pedoman bagi desainer dan instruktur. Dari sekian banyak parameter ini, keputusan yang diambil harus berdasarkan melihat kesesuaian karakteristik teknologi dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Keputusan tentang pengelolaan sistem penyampaian ini sering tergantung pada sistem pengelolaan sumber. Kemudian yang terakhir ada pengelolaan informasi. Di dalam pengelolaan informasi ada 3 kegiatan, yaitu perencanaan, pemantauan, dan pengendalian cara yang merupakan penyimpanan, pengiriman, dan pemrosesan informasi. Pengelolaan informasi sangat penting dalam lingkungan pendidikan karena informasi merupakan salah satu sarana penyampaian dari pendidik kepada peserta didiknya mengenai hal-hal terkait pembelajaran. Di dalam pengelolaan informasi ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu perencanaan, pemantauan, dan pengendalian. Pengelolaan informasi penting untuk memberikan akses dan keakraban pemakai, terutama guru dan murid. Pentingnya pengelolaan informasi terletak pada potensinya untuk mengadakan revolusi kurikulum dan aplikasi desain pembelajaran. Pengelolaan sistem informasi bertujuan untuk pembelajaran tetap merupakan komponen penting dari bidang teknologi pembelajaran. Nah, salah satu perangkat yang paling penting dalam sistem informasi adalah manusia, karena manusia sebagai pengelola informasi dan pengguna informasi. Sistem informasi yang dibutuhkan sangat tergantung dari kebutuhan pengelolanya. Dan baik atau buruk sebuah sistem tergantung dari pengelola sistem tersebut. Dari keempat ruang lingkup kawasan pengelolaan, masing-masing mempunyai kegiatan perencanaan. Nah, di sini kegiatan perencanaan menjadi hal yang paling utama, karena tanpa perencanaan, semua proses pembelajaran tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya, di dalam sistem teknologi tentunya ada kekurangan dan kelebihan. Nah, di sini ada kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi di dalam sebuah sistem teknologi. Di antaranya adalah metode pengumpulan dan pengukuran data yang tidak tepat, operator sistem tidak mengikuti prosedur, pengelolaan yang benar sehingga menyebabkan sistem berjalan dengan tidak benar, kemudian kehilangan data atau data tidak teroleh, selanjutnya pemeriksaan atau perencanaan data yang salah, kesalahan dalam prosedur pengelolaan, dan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Nah, kembali lagi tadi, perencanaan merupakan hal terpenting dalam kawasan pengelolaan. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.